eh, membaca dalil yang berkaitan dengan syafaat. Masih di dalam pembahasan syafaat. Ya, ini merupakan dalil yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tentang syafaat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 22 dan 23, wa qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakan Muhammad, ya, serulah mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarrah. Katakan kepada mereka, ya, Tuhan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, ya, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak punya kuasa sedikit pun. Mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun walau hanya sebesar zarrah. Ya kan? Zarrah, wazan yang paling kecil di langit maupun di bumi. Lalu ayat ini, ikhwafillah rahimakumullah, ya, sempurnanya atau dalam pembahasan ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Mereka, ya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak punya saham, tidak punya andil di dalam, ya, penciptaan langit dan bumi. Bayangkan, ya, mereka tidak punya apa-apa. Ya, mereka tidak punya kuasa dan mereka tidak punya, ya, andil, punya saham, ya, di dalam menciptakan langit dan bumi, dan mereka juga tidak penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Dan syafaat pun tidak akan bermanfaat dan berguna kecuali bagi orang yang diizinkan Allah untuk beri syafaat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika rasa takut dicabut di hati mereka, qalu madza qala rabbukum, para malaikat saling berkata, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu al-haqq, mereka berkata, yang dikatakan oleh Allah adalah al-haq, ya, al-haq wa huwa al-aliyyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ikhwafillah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa ma'ani al-kalimat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Qul ay lil musyrikin, ini khitabnya kepada Nabi kita SAW untuk dikatakan kepada orang musyrikin. Za'amtum ay za'amtumuhum alihatan, yang kalian, ya, sangka, yang kalian kira, yang kalian anggap sebagai Tuhan, ya, min dunillah ay min ghairihi liyanfa'ukum biza'mikum, agar dia bisa memberikan manfaat kepada kalian. Itu semuanya anggapan, ya, yang dijadikan oleh mereka sebagai sembahan, ya, tempat meminta. Itu semua adalah anggapan. Sebenarnya apa yang mereka lakukan salah alamat. Tidak betul apa yang mereka anggap bahwa mereka mampu memberikan kepada mereka manfaat. Ya, mithqala ay wazan. Mithqala dzarrah ay sebesar sebesar zarrah, ya, min khairin aw syarrin, baik itu dari kebaikan ataukah keburukan. Wal muradu bil dzarrah huna an-namlatus saghira, kayak semut yang kecil, bahkan lebih kecil. Wa tuqal aw yuqalu li kulli juz'in min ajza'il hiba'i dzarrah, yang paling kecil daripada bijian-bijian yang paling kecil itulah dzarrah. Syirkin ay syirkatin ma'allah, tidak punya syarikat bersama Allah di dalam mencipta langit dan bumi. Jadi Tuhan yang kalian sembah itu, jangankan memiliki, okelah, semacam perusahaan, ya, misalnya pemiliknya tunggal dan dia tidak punya saham di situ. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah tidak punya sedikit pun saham, tidak punya peran di dalam penciptaan langit dan bumi ini. Ya. Wa ma lahu ay lillahi ta'ala minhum minal alihati min zahir mu'inun yu'inu ala tadbiri amri samawati wal ard. Oke, pemilik tidak, ya, saham pun tidak, peran pun tidak ada dalam pencipta langit dan bumi,
Dan jangankan saham, peran, ya kan, bagian menolong pun tidak. Menolong pun tidak. Zahir. Ya. Yang menolong Allah, misalnya mereka ini menolong Allah mencipta langit bumi, pun tidak ada. Ya. Bahkan yang terakhir, wala tanfa'us syafa'atu indahu, ay inna Allah ta'ala, dan tidak ada syafaat di sisi Allah. Mereka tidak bisa menjadi wasitah, pemberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Raddun liqaulihim inna alihatahum tashfa' indah. Hal itu syafaat akan berlaku kapan? Liman azinalah, ayashfa' li ghairi, ketika sudah diizinkan Allah untuk berikan syafaat kepada yang lain. Inilah beberapa ma'ani al-mufradat yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada ayat tersebut. Lalu kemudian beliau menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna global dari dua ayat di atas. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya'murullahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu, Allah memerintahkan nabinya yang mulia, ayyakula lil musyrikin ala wajhi tahaddi, katakan kalimat itu kepada mereka, ya, dalam rangka bentuk ancaman. Ya, diancam mereka ini. Utlubu min alihatikum, mintalah kepada Tuhan kalian. Disuruh meminta, allati za'amtum annaha tanfa'ukum, ya, mintalah kepada Tuhan yang kalian anggap bisa memberikan manfaat. Wa takshifud durra ankum, dan bisa menghilangkan kesulitan kalian, menghilangkan kemudaratan yang menimpa kalian. Fa innahum la yaqdiruna ala dzalika, sungguh mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Ya, diancam, ya. Kalian diciptakan Allah, diberikan kecukupan, diberikan pelindungan, penjagaan, lalu kemudian kalian minta kepada yang lain pula. Ya, oleh kalau begitu kata Allah, mintalah kepada Tuhan kalian itu. Sungguh mereka tidak mampu, li'annahum la yamlikuna minal kauni wazna asghari namlatin milkan mustaqillan. Ya, katakan mereka tidak mampu. Kenapa? Karena memang tidak memiliki apa-apa. Ya, jangankan sebesar zarrah, ya, memiliki secara utuh, tidak. Walaysa lahum fil qawni adna syirkatin ma'allah, dan jangankan kepemilikan, ya, saham pun tidak ada, peran pun tidak ada dalam menciptakan langit dan bumi. Terus kenapa kalian minta kepada mereka? Walaysa minhum ahadun yu'inu Allah fi tasrifil umur. Saham tidak ada, bagian mereka di dalam mencipta langit dan bumi tidak ada, menolong pun tidak di dalam mengatur urusan langit dan bumi ini. Semuanya berjalan sesuai dengan porosnya, sesuai dengan peran-perannya. Itu semua tugas siapa? Allah. Ya, yang kalian sembah itu tidak memiliki apa-apa. Wala yaqdiruna ala taqaddum baina yadayhi fi syafa'ah, tak juga bisa mampu untuk maju, ya, meminta syafaat atau memberikan syafaat lakum, bagi kalian, illa idza azina lahum bidzalikahu, kecuali Allah izinkan dia atau mereka itu untuk memberikan syafaat, barulah mereka dia mampu. La ya'dzanu bisyafa'ati li musyrik, ya, tidak akan diberikan, ya, izin bisyafa'ah kepada orang musyrik. Fahum la yamlikuna syai'an istiklalan, mereka tidak memiliki, ya, kepemilikan itu secara utuh. Wala yusyarikuna fil milk, ya, mereka juga tidak punya bagian di dalam kepemilikan. Wala yu'awinuna al malik, mereka juga tidak menolong sang khalik Allah azza wajalla. Wala yamlikuna syafa'ata indahu bighairi idzni, dan syafaat tidaklah mereka mampu memberikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu fabatulat ibadatuhum min dunillah. Sudah. Kalau begitu halnya, kenapa kalian sembah juga? Kenapa kalian minta tolong kepada selain Allah azza wajalla? Nah, sesungguhnya orang-orang yang melenceng di dalam ibadah kepada Allah, yang menyerahkan urusan ketaatannya selain kepada Allah, sungguh ibadah mereka itu adalah batil. Ya, batil. Apapun jenisnya, bentuknya, namanya, maka ini adalah sesuatu yang tidak, ya, pantas dilakukan oleh seorang. Ya, tidak wajar dilakukan oleh seseorang. Karena Allah yang mencukupkan, ya, kebutuhannya, Allah yang menjaga dan melindunginya, yang mengangkat seluruh kesulitannya, lalu
Kenapa antum serahkan ibadah kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dan ayat semisal ini sangat banyak. Ini sudah dalil yang keempat kita baca betapa orang-orang musyrik ya, mereka ini ya melenceng dari jalan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan munasabatul ayatain lil bab, ketersesuaian dua ayat dengan bab yang sedang kita baca. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna fihi marradd 'alal musyrikin. Di dalam dua ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin, alladzina yataqarrabuna ilal awliya, yang mereka ini taqarrub kepada para aulia Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka salah alamat memberikan ketaatan. Itu di sinilah pembahasan kita. Yang seharusnya mereka ini yang memberikannya kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka meminta pertolongan, ya, menyerahkan ibadah mereka kepada para aulia Allah. Yatlubuna minhum syafa'ata, meminta syafaat. Wa yad'unahum, dan mereka meminta berdoa kepada mereka lijalbin naf'i wa daf'id dhur, untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Datang kepada kuburan para aulia, datang kepada tempat-tempat yang dulu ya di situ para aulia, dan mereka sudah meninggal dunia. Dan kita sepakat ikhwafillah bahwa meminta tolong kepada orang-orang saleh yang masih hidup itu dibolehkan dalam syariat. Itu ittifaq ya para ulama. Tapi apabila telah mereka meninggal dunia, telah dikuburkan, justru mereka yang butuh kepada doa-doa kita. Bukan kita yang datang meminta kepadanya. Ini terbalik akal sehat kita. Ya, terbalik, ya, tidak lagi normal. Nabi telah menjelaskan bahwa ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus seluruh amal. Terputus. Tanpa terkecuali ya. Melainkan ada tiga hal yang disebutkan Nabi SAW, yang hadis yang masyhur. Ya, amal yang sangat bermanfaat, di antaranya adalah sedekatin jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang ditinggalkan yang selalu mendoakan, itu akan bermanfaat. Tapi ketika dulu mereka, ketika di dunia taat, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lalu mereka meninggal sudah, mereka butuh dengan doa-doa kita. Ya, subhanallah, para ulama, para as-salafus salih, ya, para ulama rabbani yang mereka meninggalkan karya-karya besar, ya, dan meninggalkan banyak manfaat bagi umat. Ketika kita sebut namanya, kita doakan, ya, semoga Allah merahmati dan Allah lapangkan kuburannya. Dan mereka butuh. Dan inilah yang mesti kita lakukan, bukan sebaliknya meminta kepada mereka. Ya, meminta kepada mereka. Yang pernah kita sampaikan, meminta kepada yang hidup saja belum tentu dah dapat, apalagi yang sudah mati. Meminta kepada yang hidup saja, ya, perkara yang kita inginkan belum tentu dapat, belum pasti dapat, apalagi meminta kepada yang sudah mati. Ya, maka ikhwafillah, disinilah kita harus paham, ya, bahwa Allah membantah terhadap sifat dan perilaku orang-orang musyrikin yang mereka yataqarrabuna ilal awliya, dan meminta kepada mereka syafaat, ya, syafaat untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Lalu dalam pembahasan terakhir ini Syekh Shalih Fauzan mengatakan ma yustafadu minal ayataini. Apa faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat di atas? Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin, bantahan terhadap orang-orang musyrikin, alladzina yad'una ma'allahi alihatan minal malaikati wa ghairihim, yang mana mereka menyembah bersama Allah Tuhan lain, ya, seperti malaikat. Mereka menyembah Allah dan menyembah malaikat, tidak boleh. Menyembah Allah dan menyembah para anbiya, tidak boleh. Menyembah Allah dan menyembah para aulia, tidak boleh. Disinilah kedudukan tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Jangan dicampuri. La tanfa'ul ibadah illa ma'at tauhid. Tidak akan ada faedah ibadah yang kita lakukan kecuali dengan tauhid, kecuali dengan mengesahkan Allah. Tidak menduakan Allah dalam ibadah kita kepadanya. Dan ini keperbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah katakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka ani syirki. Saya tidak butuh kepada kesyirikan kalian. Ya. Makanya subhanallah, secara fitrah saja kita sudah harus paham bahwa tidak layak kita berikan ketaatan kita ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaz'umun, ya mereka menyangka annahum yamlikuna lahum naf'an. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka memiliki ya manfaat, aw yadfa'una anhum dharran, dan mereka mampu untuk menolak kemudaratan. Ya. Yang kedua, ikhwafillah, masyru'iyatu muhajatil musyrikin. Ya, disyariatkan kita untuk berhujjah kepada mereka, ya, membantah orang-orang musyrikin, liibtali syiriki, dan untuk membatalkan ya kesyirikan mereka. Namun disampaikan hujah kepada mereka. Ya, dijelaskan. Makanya dalam pembahasan akidah ini, ya orang-orang ya para yang berada di atas mazhab salaf ini selalu menekankan bab akidah. Selalu yang dibahas adalah masalah tauhid. Karena itu yang paling pokok dalam perjalanan hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antaranya Nabi SAW mengatakan bahwa siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatnya nanti dari kiamat kala? Ya, ketika ditanya Nabi SAW, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Bayangkan, orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi itu mereka yang mengatakan la ilaha illallah ya khalisan min qalbi. Ya, bersih, tidak ada campur aduk dengan kesyirikan. Jika man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Di sini kedudukan kita harus menyampaikan masalah akidah ini penting. Nah, masalah akidah ini adalah sangat urgent karena dia adalah benteng penyelamat kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita kepada ridha dan ampunannya. Makanya jangan tersinggung ketika ada orang subhanallah sensitifnya melampaui batas. Disampaikan ini adalah perkara yang syirik. Ini perkara-perkara bid'ah. Ini perkara-perkara yang bukan dari tuntunan. Kita hanya menjelaskan ya, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya SAW melalui ayat dan hadis-hadisnya ya, dan dijelaskan sesuai dengan penjelasan para ulama. Tapi kemudian ada orang yang merasa bahwa kalian menyinggung-nyinggung. Kalian adalah dalam penyampaiannya tidak membenarkan apa yang ada selain dari pendapat kalian. Ikhwafillah, kita sedang menjelaskan apa yang dikatakan oleh agama kita yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita punya tugas untuk menjelaskan hujjah kepada manusia, apalagi kepada orang-orang musyrikin, agar mereka sadar bahwa kesyirikan mereka itu adalah ya sesat dan sangat bertentangan dengan agama kita yang mulia. Jadi ketika dijelaskan ini bid'ah, dijelaskan ini adalah syirik, ini khurafat, ini tahayyul dan sebagainya, itu mesti ya kita terima, ya, mesti kita lapang dada untuk mendengarkannya. Kalau kita ingin kebenaran, wa munadharatihim fi dzalik, dan kemudian kita ya bermunadharah, berdiskusi dengan mereka para ya orang-orang yang musyrikin ini. Yang ketiga, ikhwafillah, qat'ul asbab allati yata'allaqu biha al-musyrikun. Kita memotong sebab-sebab yang mana orang musyrik bergantung kepadanya. Wa dzalika annal musyrik, ya, bahwa orang musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsul lahu min nafa. Kuncinya mereka menyembah ya sembahan itu karena mereka mengira ada manfaat yang mereka dapat. Apa manfaatnya? Bisa mendatangkan ya keinginan mereka dan bisa menolak segala hal yang bisa membahayakan mereka. Itulah kesimpulan mereka bahwa kenapa mereka menyembah itu. Nah, di sini ikhwafillah, Syekh Shalih Fauzan memberikan kesimpulan bahwa manfaat itu bisa diberikan oleh seseorang, oleh siapapun ya ketika
ada 4 hal ini padanya. Perhatikan, manfaat itu bisa diberikan kepada orang lain atau kepada selain dia apabila dia memiliki 4 syarat ini atau 4 poin ini. Yang pertama, imma yakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduh. Pertama, dia pemiliknya. Pemilik langit dan bumi siapa? Allah. Pemilik seluruh ciptaan yang ada di antara keduanya Allah. Menciptakan seluruh makhluknya Allah. Pemilik tunggalnya Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa berkuasa pada kepemilikan orang lain. Maka seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah, mereka tidak punya kuasa dalam kepemilikan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain apabila dia pemiliknya. Yang kedua, imma yakuna syarikan lil malik. Dia punya bagian di dalam kepemilikan. Kalau tadi misalnya motor milik saya pribadi, saya bisa kasih pinjam. Ya kan? Bahkan saya bisa bukan meminjam, bisa saya kasihkan utuh karena milik saya. Nggak ada orang yang melarang. Atau dari penghasilan dari perusahaan ini, seluruh keuntungan saya punya kuasa untuk itu. Maka saya bisa berikan ke seluruh hasilnya, bisa saya wakafkan atau bisa sebagiannya. Nah, kalau tidak pemilik seluruh, maka ayakuna lahu syarikan lil malik. Dia punya bagian, punya andil di situ. Misalnya dalam kepemilikan perusahaan itu ada beberapa orang, ada saya, ada si fulan, ada si fulan. Maka bagian kita masing-masing sesuai dengan persentase berapa saham yang dia punya. Maka untuk saham dia bisa dia serahkan kepada yang lain. Nah, ini di dalam seluruh apa yang ada di langit dan di bumi dan apa di antara keduanya, Tuhan selain Allah tidak memiliki bagian sedikit pun. Tidak memiliki apa-apa. Pemilikan tidak, bagian dari apa yang semua ada ini tidak ada. Atau kalau tidak ada bagian, wa imma yakuna zahiran au mu'inan lah. Nah, kalaupun kita tidak memilikinya ataupun kalaupun tidak punya bagian, kita ini sebagai membantu paling tidaknya. Punya saham membantu di situ. Membantu pun tidak, gitu kan? Kalau saya memiliki tidak, bagian pun tidak, cuman saya bantu-bantu Pak Yogi gitu kan, di dalam sebuah dan saya punya kalau saya minta mungkin dia akan diizinkan bagi saya untuk memberikan kepada yang lain manfaat, gitu kan? Maka di sini para malaikat, para anbiya, para aulia, para salihin, mereka tidak memiliki langit dan bumi, mereka tidak punya bagian sedikit pun, dan mereka tidak membantu Allah di dalam penciptaan langit dan bumi sedikit pun. Yang keempat, wa imma yakuna syafi'an indah, atau menjadi orang perantara untuk memberikan syafaat. Berarti orang sesuatu yang dekat yang bisa maju untuk memberikan syafaat, itu pun tidak. Itu syafaat bisa diberikan kalau diizinkan. Jelas ya? Syafaat bisa diberikan oleh selain Allah kalau diizinkan Allah. Seperti yang sudah kita bahas pada teman sebelumnya, izin Allah kepada yang beri syafaat dan kepada yang diberi. Yang memberi syafaat dan kepada yang diberi. Di antara syarat ini apa kemarin? Allah ridha kepada perbuatan dan perkataannya. Nah, ikhwafillah, 4 poin ini kalau dia punya, maka baru bisa untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sekali lagi, para malaikat, para anbiya, para salihin, para aulia, mereka tidak punya andil. Mereka tidak memiliki, mereka tidak punya bagian, mereka tidak penolong Allah di dalam menciptakan langit dan bumi, dan mereka juga tidak pemberi syafaat kecuali atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita sebagai muslim, maka kita jelaskan ini dan kita terangkan ini sehingga orang-orang yang masih semangat di dalam beribadah kepada selain Allah memutuskan mata rantai ketaatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nafa subhanahu wa taala hadhil asbab al-arba'ah
fi alihatil musyrikin. Allah telah tiadakan 4 sebab ini pada Tuhan orang-orang musyrikin, fabatulat ibadatuha, maka batallah ibadah mereka. Yang keempat, ikhwah fillah, itsbatus syafa'ati allati takunu biidznillah, menetapkan adanya syafaat yang tidak ada di mana kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu ada. Tapi kapan? Kalau ada izin dari Khalik kepada yang akan memberikan syafaat. Tidak serta-merta dia langsung memberikan syafaat. Seperti yang sudah jelaskan tentang hadis Barra bin Azib. Hadis syafaat yang sangat panjang itu, terakhir Nabi kita SAW yang mampu memberikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, Nabi SAW setelah didatangi oleh para umat manusia, maka dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepadanya, sal tu'ta wasfa tusyaffa. Nah, ini hadisnya sangat panjang, tapi hadisnya warid bahwa syafaat itu akan ada, dan itu atas izin Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, annal musyrikina la tanfa'uhumus syafa'ah. Ya, orang musyrikin ya la tanfa'uhumus syafa'ah, tidak ada syafaat bagi mereka. Ya, tidak ada manfaatnya. Lianna Allah Ta'ala la ya'dzan fiha li musyrik. Dan syafaat tidaklah diberikan kepada para pelaku kesyirikan. Orang yang mendapatkan syafaat, Allah ridho dengan perkataannya, Allah ridho dengan perbuatannya. Orang saleh, ya orang baik. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, inilah dalil yang keempat tentang pembahasan syafaat, yang mudah-mudahan kita sekali lagi mampu untuk memahaminya dan diberikan semangat untuk mengamalkannya, di mana kita harus menjauhkan jalan-jalan kesyirikan di dalam kehidupan kita, karena jalan kesyirikan, jalan kezaliman, dan jalan kekufuran, dan jalan murka dan siksaan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalil terakhir dalam pembahasan syafaat, yaitu tentang apa yang dikatakan oleh Abu Abbas, ya, tentang pembahasan syafaat ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sekali lagi kepada kita taufik di dalam mengamalkan ilmu kita dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara